Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG masih mendeteksi keberadaan 3 bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia pada Kamis 5 Maret 2026. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, mengatakan bahwa ketiga sistem tersebut masing-masing adalah bibit siklon 90S, 92P, dan 93S. Lantas, wilayah mana saja yang diperkirakan terdampak? Berikut penjelasannya. Bibit siklon tropis pertama adalah 90S. Sistem ini terbentuk pada 27 Februari 2026 pukul 19 WIB. Pusat sirkulasinya berada di Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur. Andri menjelaskan, sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 45 knot atau 85 km per jam dengan tekanan udara minimum 992 HPA. Dalam 24 jam ke depan, intensitasnya diperkirakan menurun, bahkan dalam 72 jam, bibit siklon ini diperkirakan menghilang. Secara umum, peluang bibit siklon 90S berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori sedang. Sementara dalam 48 jam berada dalam kategori rendah. Adapun dampak tidak langsung yang berpotensi terjadi di Indonesia meliputi beberapa daerah sebagai berikut. Bibit siklon tropis kedua adalah 92P. Sistem ini terbentuk pada 2 Maret 2026 pukul 7 WIB. Pusat sirkulasinya berada di daratan Australia bagian utara atau di selatan Papua Tengah. Kecepatan angin maksimum yang terpantau sekitar 20 knot atau 37 km per jam dengan tekanan udara minimum 1002 HPA. Secara umum, peluang bibit siklon 92P berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan tergolong rendah. Meski demikian, siklon ini tetap memberikan dampak tak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Bibit siklon tropis ketiga dan yang paling perlu diwaspadai adalah 93S. Sistem ini terbentuk pada 2 Maret 2026 pukul 13 WIB. Pusat sirkulasinya berada di Samudra Hindia sebelah barat Australia. Kecepatan angin maksimum yang terpantau mencapai 30 knot atau 55 km per jam dengan tekanan udara minimum 996 HPA. Pemantauan satelit dalam 12 jam terakhir menunjukkan aktivitas konvektif yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Andri menyatakan, pembentukan awan tebal semakin terorganisir meski bergeser ke sisi barat dari pusat sirkulasi akibat kuatnya vertical wind shear. Dalam 48 hingga 72 jam berikutnya, sistem diprediksi bergerak ke arah barat daya dengan intensitas yang relatif persisten. Secara umum, peluang bibit siklon 93S berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan berada pada kategori sedang. Dampak tidak langsung yang berpotensi terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Itulah rincian dampak 3 bibit siklon tropis yang saat ini masih mengelilingi wilayah Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat, terutama nelayan dan pelaku pelayaran, untuk selalu memantau informasi cuaca terkini sebelum... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.